Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Negara ini memang butuh orang-orang yang punya komitmen, orang-orang cerdas yang baik dan benar. Bukan cerdas tetapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Kekayaan bangsa ini justru di perbedaannya itu. Tapi kalau perbedaan itu dibesar-besarkan hanya untuk mencari kesalahan, mencari kelemahan, itu juga keliru. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Ketua DPP Baranusa, Adi Kurniawan, menyebut ada 5 poin yang akan dilaporkan ke kepolisian, meliputi pelanggaran Undang-Undang ITE hingga unsur provokatif. Cuitan Pigai dinilai berbahaya dan membangun narasi perpecahan. Soal pelaporan terhadap mantan komisioner Komnas HAM yaitu Saudara Natalius Pigai. Pertama itu mengandung rasis. Kedua itu sangat memprovokasi. Yang ketiga jelas itu memfitnah kepala negara dan salah satu kepala daerah kita yaitu Ganjar Pranowo kan gitu. Apalagi membawa-bawa suku kan gitu Jawa Tengah. Itu bisa membangun sebuah narasi perpecahan. Untuk mengatasi persoalan ini tentunya penegakan hukum ya. Jadi bagi pihak-pihak yang memang sengaja menyulut persoalan atau membesar-besarkan perbedaan di antara kita, itu yang harus segera diatasi. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penantang ketidakadilan. Pernyataan itu diunggah oleh ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di akun Twitter miliknya @nataliuspigai2 1 Oktober 2021 pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Warganet pun merespon cuitan itu. Ada warganet yang mengatakan, kenapa harus ada kata Jawa Tengahnya Pak C? Cukup sebut namanya saja, itu bisa menggiring opini orang untuk berpikir rasis. Pigai pun menjelaskan alasannya. Saya katakan orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mana rasis? Rasis itu suku, Jawa Tengah itu nama provinsi, wilayah administratif bukan suku. Yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah itu hampir semua suku termasuk Papua, Bali, Sumatera, dan lainnya. Hingga tidak bisa katakan suku, kata dia saat dikonfirmasi Tirto Minggu 3 Oktober 2021. Alasan kedua, kata Pigai, antara kata Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar tidak ada tanda koma. Artinya langsung kepada individu bernama Jokowi dan Ganjar. Ketiga, karena tidak sebut suku, maka tidak masuk kategori rasis. Sehingga mereka yang melaporkan saya tidak memiliki kedudukan hukum, ujar Pigai. Dalih selanjutnya, kata dia, bila Jokowi dan Ganjar merasa ada tuduhan, maka mereka sendiri yang mestinya melaporkan Pigai ke polisi. Pigai pun akan membuktikan tudingan tersebut. Terakhir, ia berencana melaporkan tokoh-tokoh nasional sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti autentik kepada polisi. Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa, Adi Kurniawan pun mengadukan perbuatan Pigai ke Bareskrim Polri, Senin 4 Oktober 2021. Pelaporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-0601-10 Romawi _2021-SPKT _Bareskrim Polri dengan surat tanda terima laporan polisi nomor STTL-388 _10 Romawi _2021 Bareskrim.
Adi melaporkan dugaan penghinaan ujaran kebencian melalui media elektronik atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Sementara itu, Adriana Elizabeth, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan, publik mesti mengetahui ihwal teori rasisme. Misalnya dari aspek fungsionalisme yang memperlihatkan ada kelompok dominan dan subordinat. Dalam konteks cuitan Pigai, kata dia, Jokowi dan Ganjar merupakan presiden dan gubernur, sementara Pigai adalah rakyat. Pada situasi perselisihan, semua cenderung prasangka. Ada elemen konflik dalam urusan Papua, maka mengkritik dalam kondisi Indonesia normal dan harmonis sangat berbeda. Tidak bisa cuitan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja dalam situasi cekcok. Sebaiknya dalam situasi konflik, maka berkelakar pun dapat jadi pemicu masalah. Kasus-kasus rasisme muncul karena ketidaksetaraan. Bila sejajar, kemungkinan tidak akan tersinggung. Perihal Jawa Tengah itu merupakan unsur identitas berbasis lokasi, bukan bermakna daerah administratif saja. Ada kecenderungan rasisme dalam cuitan itu. Dalam situasi konflik, simbol-simbol identitas dan sosial bisa dimainkan sebagai konflik terbuka. Dia mau berkelit apapun, jika kembali ke teori rasisme, itu pernyataan Pigai ada nuansa bisa diinterpretasi sebagai sesuatu terkait rasisme, kata Adriana saat dihubungi reporter Tirto Selasa 5 Oktober 2021. Menurut dia, bila orang Jawa Tengah menganggap ocehan Pigai biasa saja, maka tidak ada masalah. Sebaliknya, jika ada yang terus kemudian memobilisasi publik untuk melawan Pigai, maka lahirlah konflik baru. Konflik dimulai dari hal-hal sepele, tidak ada konflik tiba-tiba besar. Bahkan kita harus hati-hati memilih kata. Konflik terjadi karena hal sepele yang dianggap biasa, kata-kata bisa melukai orang. Kata dia, bila pernyataan kadung keluar kepada publik, interpretasi rakyat pun tak bisa dicegah. Sementara itu, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Gustav KWR, menyatakan urusan rasisme tak keluar hingga hari ini lantaran masih ada balas-membalas. Rasisme tidaklah elok dan mestinya masyarakat tetap saling menghormati. Bertautan dengan cuitan Pigai, Gustav berpendapat sebagai aktivis HAM dan bekas komisioner Komnas HAM, Pigai mestinya berhati-hati menyatakan sesuatu. Cuitannya bisa ditafsirkan rasis, kata dia kepada reporter Tirto Selasa 5 Oktober 2021. Pada pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan. 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. 2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Atau keempat, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sedangkan etnis merujuk pasal 3 ayat 1 adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, rasisme bukan saja pribadi, tapi suku, golongan, agama ada masuk di situ. Kalau golongan tersinggung, ada dampaknya. Pilihan kata harus hati-hati supaya tidak menyinggung orang lain, jelas Gustaf. Jika ada pernyataan yang menyinggung, kata dia, sebaiknya Pige mengakui bahwa itu salah. Lebih baik Pige bertemu langsung dengan pihak yang ia tuduh untuk membahas keresahannya. Selain rasisme, hal yang turut penting dikeluarkan yakni pelanggaran HAM berat di Papua cuma pengusiran. Ketimbang berdebat di dunia maya, kemudian menyerang individu atau golongan, tapi persoalan substansial tidak terselesaikan, tutur dia.